Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 366 Tebak. Menurut apa yang kamu katakan, kekuatan harimau yang melahap bumi sepertinya tidak disegel oleh seseorang, tapi lebih seperti terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang, dan bahkan ingatannya menghilang. Harimau yang melahap bumi saat itu sangat kuat. Seharusnya tidak ada seorang pun di daratan yang dapat melukainya secara serius. Mungkinkah selama saya dikurung, orang yang begitu kuat muncul di benua Tianwu? Tiba-tiba, kura-kura iblis Yan Huang berkata sambil berpikir, seolah memikirkannya mengenakan sesuatu. Mungkinkah orang yang memusnahkan klan pemakan jiwa lebih dari 100 tahun yang lalu? Tetapi pada saat ini, penyu iblis Yan Huang tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia mendengar dia menyebutkan masalah klan pemakan jiwa, wajah Xing Jue tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit, hatinya bergolak seperti ribuan lapisan gelombang, dan sulit untuk ditenangkan. Harus diketahui bahwa pemusnahan klan pemakan jiwa adalah peristiwa besar yang menimbulkan sensasi di seluruh domain Shen-Tian. Bagaimanapun, klan pemakan jiwa adalah kekuatan paling kuat yang memiliki harapan paling besar untuk mendominasi benua Tianwu saat itu. Dan itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang tiba-tiba menghilang di daratan, yang secara alami menjadi perhatian orang-orang di daratan, tetapi di mata kebanyakan orang, kematian Soul Eater disebabkan oleh upaya bersama dari beberapa orang. Kekuatan besar pada saat itu, dan mereka tidak mengetahui keberadaan manusia yang misterius, dan penyu iblis Yan Huang benar-benar tahu tentang orang misterius itu, bagaimana mungkin Xing Jue tidak terkejut karenanya. Senior, maksudmu ada dalang di balik kehancuran klan pemakan jiwa? Siapa orang itu? Akhirnya, Xing Jue mau tidak mau bertanya dengan emosi batinnya. Karena selama ini tentang orang misterius itu, Xing Jue ingin tahu, karena terlalu penting bagi Xing Jue. Hanya saja Xing Jue saat ini tidak mau mengungkapkan identitasnya sebagai anggota klan pemakan jiwa, jadi dia hanya bisa bertanya sebagai orang luar, pura-pura penasaran. Kekuatan klan pemakan jiwa saat itu luar biasa, terutama patriark dari klan pemakan jiwa saat itu, yang kekuatannya bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di seluruh benua, dan itu bukan sesuatu yang beberapa pasukan di wilayah Meriam dapat menangani bersama. Tetapi bahkan dengan perbedaan yang begitu besar, para pelahap jiwa masih tidak luput dari nasib dimusnahkan, jadi aku selalu menduga bahwa seseorang diam-diam menyerang para pelahap jiwa. Dan jika ini masalahnya, maka orang itu pasti sangat kuat, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk menghadapi patriark dari klan pemakan jiwa. Dan jika memang demikian, artinya, orang itu adalah yang terkuat di benua Tianwu, tapi ini hanya tebakanku, tapi tidak ada dasarnya. Lagi pula, aku mencari dengan susah payah untuk menemukan naga iblis langit, dan aku tidak punya niat untuk memahami urusan daratan. Jika bukan karena pertempuran yang melibatkan yang terkuat, aku tidak akan memperhatikan pemakan jiwa. Binatang roh dari klan roh langit, pemakan bumi, tidak mungkin harimau menjadi seperti sekarang ini. Dan jika ras kuno yang sama mengalami kecelakaan seperti itu, maka itu pasti bukan kebetulan, jadi kurasa itu dilakukan oleh orang yang sama, tapi ini hanya tebakan, karena mungkin orang itu tidak ada sama sekali. Penyu iblis Yan Huang melanjutkan. Namun setelah mendengar kata-kata kura-kura iblis Yan Huang, Xing Jue tampak sedikit kecewa. Awalnya, dia mengira kura-kura iblis Yan Huang telah hidup selama ribuan tahun dan mungkin mengenal orang misterius itu. Tapi tanpa diduga, semua ini hanya tebakan di pihaknya, dan bahkan jika keberadaan seperti iblis Yan Huang tidak mengetahui identitas orang misterius itu, orang misterius yang memusnahkan klan pemakan jiwa bahkan lebih sulit dipahami untuk Xing Jue. Setidaknya dalam hal identitas, orang misterius itu mungkin sudah ada lebih lama dari penyu iblis Yan Huang. Berbicara seperti itu, seseorang harus menelusuri kembali ke zaman kuno benua Tianwu, yaitu ketika manusia dan monster di benua Tianwu baru saja berlipat ganda. Jika dikatakan bahwa klan roh langit juga menderita dari klan pemakan jiwa, dan orang yang menyerang juga adalah orang misterius itu, mungkinkah target orang misterius itu adalah ras kuno? Tetapi pada saat ini, Xing Jue jatuh ke perangkap lain dalam kontemplasi. Menurut lelaki tua itu, lelaki misterius itu memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di benua Tianwu, dan jika dia benar-benar tidak ingin ras kuno ada di benua ini,
atau ingin mendominasi benua, maka dengan kekuatannya, dia bisa langsung menyerang, tidak perlu terlalu misterius, karena tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa menghentikannya. Tapi dia tidak melakukan itu untuk sementara. Xing Jue benar-benar tidak tahu apa tujuan pria misterius itu, jadi itu menjadi semakin misterius. Xing Jue, panggil ayahmu dan katakan padanya bahwa aku bersedia membatalkan kutukan. Klan Nagahu dan tidak pernah menyerang klan Nagahu. Dapatkan Holy Beast Orb. Pada saat ini, penyu iblis Yan Huang tiba-tiba berkata dengan nada serius. Senior, ayahku sudah tidak ada lagi di sini. Melihat ini, Xing Jue perlahan menundukkan kepalanya dan menjawab dengan sedih. Apa? Maksudmu ayahmu meninggal? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, penyu iblis Yan Huang menjadi semakin gelisah, dan keterkejutan jelas terasa dalam kata-katanya. Xing Jue sedikit mengangguk, menyatakan persetujuannya. Bagaimana mungkin? Ayahmu sudah begitu kuat saat itu, dan bukan tidak mungkin untuk menjadi yang terkuat di daratan sekarang. Bagaimana mungkin dia? Kata penyu iblis Yan Huang dengan tidak percaya. Ayah sudah menjadi yang terkuat di daratan bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia mengalami kecelakaan ketika dia mencapai level itu, kata Xing Jue dengan ekspresi sedih. Apakah itu mencapai kekuatan untuk mencapai level itu? Mungkinkah itu benar-benar gagal mencapai level itu? Mendengar ini, penyu iblis Yan Huang tampaknya sangat khawatir. Tetapi pada saat ini, Xing Jue diam, karena sekarang dia belum siap untuk memberitahu penyu iblis Yan Huang tentang pembunuhan ayahnya, setidaknya ini belum waktunya. Lupakan saja, jika kamu tidak ingin membicarakannya, anggap saja aku tidak menanyakannya. Hanya saja dengan cara ini, hal-hal tentang naga iblis langit dan harimau pemakan bumi agak rumit. Lagi pula, aku ingin mereka pulih. Kekuatan membutuhkan kekuatan manik binatang suci dan bola naga. Tetapi bola naga lebih baik dikatakan, penjaga naga telah menjaga bola naga selama ribuan tahun, untuk tunggu hari ketika naga iblis pemurni langit muncul dan serahkan padanya. Tapi orb binatang suci sulit untuk dihadapi, Tongsuan Guifeng. Setelah saya meninggalkan kota binatang, ambisi saya menjadi semakin besar. Sekarang perkembangan kota binatang tidak mengikuti apa yang saya jelaskan di awal. Dan ia juga tahu tentang 4 monster besar, dan ia juga mendambakan kekuatan orb binatang suci, jadi aku khawatir ia tidak akan menyerahkan orb binatang suci dengan mudah. Pada saat ini, penyu iblis Yan Huang berkata dengan cemas. Senior, aku bisa menguraikan formasi yang memenjarakanmu. Melihat ini, Xing Jue berkata perlahan. Karena setelah memasuki lembah yang dalam ini, Xing Jue memperluas kekuatan jiwanya hingga batasnya, sehingga dapat dirasakan bahwa formasi besar yang menekan penyu iblis Yan Huang sebenarnya adalah formasi pesona yang besar, dan formasi pesona yang besar ini memakan jiwa. Dapat dengan mudah dilepaskan. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar mampu memecahkan formasi besar ini? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, iblis Yan Huang menjadi semakin gelisah dalam sekejap setelah sangat kecewa. Yah, aku memiliki barang yang diwariskan oleh ayahku. Selama aku memilikinya, aku bisa membuka semua formasi besar yang diatur ayahku sebelumnya. Xing Jue mengangguk untuk konfirmasi. Hanya saja Xing Jue tidak banyak bicara tentang rahasia bahwa pelahap jiwa dapat membuka semua penghalang, tetapi hanya mengatakan bahwa itu dapat mematahkan formasi besar yang diatur oleh ayahnya. Hebat, ini benar-benar hebat. Setelah Xing Jue dikonfirmasi, penyu iblis Yan Huang menunjukkan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Setelah itu, Xing Jue tidak langsung membantu penyu iblis Yan Huang untuk melepaskan formasi yang telah memenjarakannya selama 30 tahun, melainkan kembali ke Dark Ridge, dan menjelaskan kejadian tersebut kepada kepala desa klan penjaga naga. Setuju, dia membawa mereka ke mata formasi yang memenjarakan penyu iblis Yan Huang. Meskipun formasi dan mata formasi terhubung erat, mereka tidak berada di tempat yang sama. Alasan pengaturan ini adalah penyu iblis Yan Huang akan menggunakan cara khusus untuk memecahkan formasi. Lagi pula, itu harus ditambahkan ke monster misterius ini yang bahkan bisa mengutuk waspada. Pada saat ini, Xing Jue, patriark klan Hulong saat ini, yaitu kepala desa setengah binatang, dan para tetua dari desa setengah binatang semuanya berkumpul di depan formasi ini. Yang mengejutkan Xing Jue adalah bahwa kekuatan para tetua ini semuanya setingkat kaisar perang tingkat tinggi.
Bisa dibayangkan jika kura-kura iblis Yan Huang tidak membantai klan penjaga naga ini 30 tahun yang lalu, mungkin penjaga naga klan kekuatan mereka benar-benar tidak kalah dengan ras kuno saat ini. Mata formasi yang menekan penyu iblis Yan Huang adalah sebuah danau besar. Danau tersebut bukanlah air jernih, melainkan gas hitam pekat yang berputar dengan kecepatan tinggi dalam bentuk pusaran, dan gas tersebut diisi dengan kekuatan pesona yang luar biasa. Xingjue, bisakah kamu benar-benar membuka kota besar ini? Juga, kalau begitu, penyu iblis Yan Huang itu, bisakah kamu memastikan bahwa dia tidak akan menyerangku lagi setelah dia keluar? Pada saat ini, seorang tetua dari naga klan penjaga bertanya dengan gugup. Terlihat bahwa dia memiliki ketakutan yang tulus terhadap penyu iblis Yan Huang, tidak hanya para tetua klan penjaga naga yang hampir hadir. Senior, Xingjue berani menjamin dengan hidupnya bahwa kura-kura iblis Yan Huang tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti klan penjaga naga lagi. Xingjue secara alami memahami kekhawatiran mereka, jadi dia mengkonfirmasi dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dan setelah mendengar kata-kata Xingjue, para tetua klan penjaga naga tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, Xingjue menyelamatkan orang tua dan anak-anak dari seluruh dermawan mereka dari klan penjaga naga. Meskipun mereka jauh di atas Xingjue dalam hal senioritas, mereka memiliki semacam rasa terima kasih dari lubuk hati mereka yang paling dalam untuk Xingjue, dan kemudian mereka menutup mata gugup mereka pada Xingjue, ingin menyaksikannya melepaskan momen formasi besar. Bab 367 tidak tersegel. Di bawah mata semua orang yang terkunci, Xingjue perlahan mengeluarkan harta, Soul Devouring Token, dari klan pemakan jiwa, dan dengan infus sinar jiwa, sinar cahaya aneh itu sepertinya memiliki aura. Itu mulai berputar perlahan di sekitar token pemakan jiwa. Wos! Tiba-tiba, aku melihat Xingjue dengan lembut membuang pergelangan tangannya, dan Soul Eater di tangannya berubah menjadi sinar cahaya, menembak langsung ke formasi megah di bawah. Om! Ho ho! Dan ketika token pemakan jiwa jatuh ke mata formasi, gas hitam pekat di mata formasi mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan semburan raungan yang menusuk telinga datang dari mata formasi. Yang akan datang. Dan dengan rotasi yang sangat cepat seperti ini, semua orang juga terkejut menemukan bahwa gas hitam pekat terus berkurang, dan akhirnya menghilang sama sekali, dan formasi ini berubah menjadi lembah yang dalam. Rumble-rumble-rumble. Tetapi pada saat ini, punggungan gelap di bawah kaki semua orang seharusnya bergetar hebat, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pegunungan tinggi, dan bahkan beberapa pegunungan mulai menunjukkan retakan yang dalam, dan beberapa puncak gunung kecil benar-benar rusak. Rusak. Gunung-gunung terus berguncang, dan bebatuan yang berjatuhan terus berjatuhan. Saya khawatir bencana legendaris dan kehancuran bumi tidak lebih dari itu, dan perubahan mendadak ini menyebabkan banyak anggota penjaga naga yang lemah dan lemah jatuh ke dalam kepanikan. Bahkan patriark terkuat dari klan penjaga naga dan semua tetua menunjukkan ekspresi khawatir, dan seluruh Diablo Ridge dipenuhi aura kegelisahan. Dibandingkan dengan kekhawatiran semua orang, Xingjue mengarahkan pandangannya yang bermartabat ke lembah yang dalam di mana penyu iblis Yan Huang dipenjara, menantikan kemunculan kembali binatang dewa yang telah hidup di daratan selama ribuan tahun. Om! Tiba-tiba, dari lembah yang dalam di mana penyu iblis Yan Huang dipenjara, paksaan agung terpancar, langsung menutupi seluruh Diablo Ridge. Kekuatan paksaan ini membuat semua orang sulit untuk melawan, bahkan beberapa orang tampak kesulitan bernapas, dan mereka yang lemah kekuatannya pingsan satu demi satu, tampak malu. Namun, dibandingkan dengan paksaan kuat yang dialami oleh seluruh klan penjaga naga, Xingjue tidak merasakan paksaan sedikit pun, dan ini juga membuat Xingjue mengerutkan kening, dan perasaan tidak nyaman muncul dari lubuk hatinya. Penyu iblis Yan Huang, apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Xingjue tiba-tiba berteriak keras ke arah lembah yang dalam dengan perasaan tidak nyaman ini. Karena Xingjue tahu bahwa paksaan ini pasti berasal dari kura-kura iblis Yan Huang, dan paksaan yang ditargetkan ini bertentangan dengan apa yang dijanjikan kura-kura iblis Yan Huang kepada Xingjue sebelumnya, yaitu, untuk tidak menyerang penjaga naga lagi. Hahaha, bocah, aku ingin berterima kasih padamu kali ini. Tapi saat suara Xingjue turun, ruang di depan Xingjue dan yang lainnya menggeliat sebentar, lalu sosok pria berotot muncul. Pria ini sangat berotot,
mengenakan baju besi abu-abu tebal, rambut putih panjangnya tidak berangin, dan janggutnya yang tebal seperti jarum, dan ini adalah penyu iblis Yan Huang. Setelah melihat penyu iblis Yan Huang, semua tetua klan penjaga naga dan bahkan patriark menunjukkan ekspresi ketakutan. Bagi mereka yang telah menyaksikan penyu iblis Yan Huang membunuh pusat kekuatan teratas klan penjaga naga satu persatu berbicara tentang mereka, ketakutan yang dibawa penyu iblis Yan Huang kepada mereka tak terhapuskan. Penyu iblis Yan Huang, apakah kamu akan mengingkari janjimu? Melihat penyu iblis Yan Huang yang tiba-tiba muncul di depannya, Xing Jue mengerutkan kening dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Hahaha, aku hanya memberi sedikit pelajaran kepada kelompok orang-orang bodoh ini, tapi itu tidak mengingkari janjiku. Melihat patriark dan tetua klan penjaga naga yang penuh ketakutan saat ini, penyu iblis Yan Huang tiba-tiba tertawa. Desir, desir, desir. Setelah itu, lengannya terangkat lebih tiba-tiba, dan telapak tangannya berpotongan dalam berbagai bentuk aneh dengan kecepatan sangat tinggi, dan setiap kali mereka berpotongan, akan ada semburan cahaya terang, dan itu akan terjadi. Menyebabkan riak di ruang angkasa. Beas mancurse, solusinya. Tiba-tiba, penyu iblis Yan Huang berteriak keras, dan pada saat yang sama, segel di tangannya bersinar terang. Om. Ini perasaan yang aneh. Merasakan cahaya yang memenuhi ruang sekitarnya saat ini, membuatnya tidak mungkin untuk melihat satu objek pun, Xing Jue tidak dapat menahan senyum santai, karena dia bisa merasakan perasaan yang sangat aneh dalam cahaya ini, perasaan nyaman, seolah-olah seluruh tubuh berubah. Dan perasaan ini memberitahu Xing Jue bahwa penyu iblis Yan Huang tampaknya tidak benar-benar merugikan anggota klan penjaga naga. Om. Tapi saat Xing Jue kagum dengan cahaya ini, cahaya putih yang menyilaukan mulai memudar, dan akhirnya kembali ke segel yang dibentuk oleh tangan penyu iblis Yan Huang. Kamu telah berubah kembali ke bentuk manusiamu. Kamu juga telah berubah, lihat, semua orang telah berubah. Sungguh, kami akhirnya berubah kembali ke bentuk manusia kami, itu bagus, itu bagus. Pada saat ini, di belakang Xing Jue, kerumunan tiba-tiba mendengar suara-suara bersemangat, berbalik dan memandang Xing Jue, hanya untuk menemukan bahwa orang-orang yang berdiri di belakangnya saat ini bukan lagi setengah orc itu. Yang bukan manusia atau binatang, tapi itu adalah selusin atau lebih pria tua berambut abu-abu. Tidak hanya di sini, hampir seluruh Diablo Ridge saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya kutukan yang menjangkiti Dragon Guardian selama 30 tahun telah terungkap. Senior, aku benar-benar minta maaf, aku salah paham denganmu sekarang. Melihat ini, wajah bermartabat Xing Jue yang sebelumnya tiba-tiba menunjukkan senyum tipis. Hei, bocah, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa kembali ke sini lagi, jadi kamu lolos karena memberitahuku ini. Penyu iblis Yan Huang menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Namun, apakah Anda sudah menjelaskan kepada mereka? Apakah mereka bersedia menyerahkan bola naga? Tetapi pada saat ini, mata penyu iblis Yan Huang tiba-tiba menjadi lebih tajam, dan kemudian beralih ke penjaga naga di belakang Xing Jue onte tetua klan. Karena Shenlong telah muncul di dunia sekarang, penjaga naga saya secara alami akan memberikan bola naga tanpa syarat. Tapi saya ingin menyerahkan bola naga ini kepada Tuan Shenlong. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus dan agak bungkuk tiba-tiba ambil beberapa langkah perlahan, dan ini adalah patriark dari klan penjaga naga, yaitu kepala desa setengah binatang. HMPH, saat ini kamu berpikir untuk melakukan tugasmu. Apa yang kamu pikirkan ketika naga iblis pemurni langit datang ke daratan? Melihat ini, kura-kura iblis Yan Huang mendengus dingin, menunjukkan ekspresi jijik. Kamu. Setelah mendengar kata-kata kura-kura iblis Yan Huang, para tetua klan penjaga naga menjadi jelek, tetapi mereka tidak banyak bicara. Lagi pula, kura-kura iblis Yan Huang adalah yang mereka takuti, bahkan jika mereka retak itu mantra kutukan itu, dan tidak menyerang mereka, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa kura-kura iblis Yan Huang benar-benar berencana untuk berdamai dengan mereka. Senior, karena tujuan semua orang adalah untuk membantu Xia Olong dan menguntungkan Xia Olong, mengapa repot-repot memperdebatkan masa lalu? Xing Jue ingin melihat. Setelah itu, Xing Jue datang ke tempat rahasia klan Naga Hu bersama patriark dan tetua klan Hulong, dan penyu iblis Yan Huang datang ke patung ayah Xing Jue, mengatakan bahwa dia ingin melihat sekali segel itu.
Masuk akal bahwa setelah dipenjara oleh satu orang begitu lama, hatinya harus penuh dengan kebencian terhadap orang itu, tetapi penyu iblis Yan Huang ini tidak melakukannya, malah terlihat seperti teman lama. Xinjue, kalian berdua ayah dan anak adalah dermawan besar klan penjaga nagaku. Ayahmu menyelamatkan seluruh klan penjaga naga kita sehingga kita bisa bertahan sampai hari ini. Dan Anda bahkan membawa berita tentang Tuan Shenlong, yang dapat memungkinkan penjaga naga kami untuk menyelesaikan misi ribuan tahun. Kali ini saya secara pribadi akan pergi dengan Anda dan menyerahkan bola naga kepada Tuan Shenlong. Selama Tuan Shenlong dapat jika Anda berhasil menyempurnakan bola naga, misi 1000 tahun klan penjaga naga kami akan selesai. Untuk membayar Anda dan ayahmu, setelah menyelesaikan misi, klan penjaga naga saya akan pergi di sini dan ikuti kamu ke dunia yang menjulang tinggi. Bantu kamu untuk membalas dendam sampai kamu berdiri di puncak benua ini. Pada saat ini di ruang rahasia klan penjaga naga, patriark dari klan penjaga naga berkata kepada Xinjue dengan ekspresi hikmat. Dan pada saat ini, para tetua klan penjaga naga semua memandang Xinjue dengan senyum di wajah mereka. Terima kasih, senior. Melihat ini, Xinjue memberi hormat yang dalam kepada kepala klan Hulong dan semua tetua untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak terlukiskan. Meski kekuatan klan Hulong saat ini telah sangat berkurang, namun tidak boleh diremehkan, ratusan ribu anggota klan tersebut bukanlah orang biasa, tetapi mereka semua memiliki garis keturunan yang unik. Dan dikatakan bahwa setelah Liantian Yaolong dan bola naga benar-benar menyatu, kekuatan garis keturunan mereka akan semakin meningkat, dan memiliki suku yang begitu kuat yang mau membantunya hanyalah hal yang luar biasa bagi Xinjue. Hei, Xinjue, apa yang kamu lakukan? Inilah yang seharusnya dilakukan klan penjaga nagaku. Kalau tidak, kita tidak akan pernah merasa nyaman selama sisa hidup kita. Melihat bahwa Xinjue memberi hormat pada dirinya sendiri, kepala dari klan penjaga naga buru-buru membantunya. Kepala desa, ini bola naganya. Pada saat ini, suara seorang gadis yang lembut dan cantik tiba-tiba terdengar dari gerbang penghalang ruang rahasia, dan kemudian seorang gadis cantik berjalan keluar perlahan. Dan di tangannya memegang sebuah bola yang bersinar dengan cahaya keemasan, dan bola tersebut mengandung energi yang mengejutkan Xinjue. Sepertinya ini adalah bola naga yang telah dijaga oleh penjaga naga selama ribuan tahun. Ya, Xiao Chong, kali ini aku akan pergi ke Shen-Tianyu, kamu bisa ikut denganku. Ketika gadis itu keluar, kepala klan penjaga naga berkata sambil tersenyum. Xiao Chong? Apakah kamu Xiao Chong? Setelah mendengar kata-kata patriark dari klan Hulong, Xinjue menunjukkan ekspresi yang lebih terkejut. Xiao Chong menghubungi, yang benar-benar membuat Xinjue sedikit sulit untuk diterima. Bab 368 Perubahan Mendadak. Hei! Melihat ekspresi terkejut Xinjue, Xiao Chong menunjukkan ekspresi bahagia. Sepertinya dia yang telah hidup dalam wujud setengah binatang dan setengah manusia sejak dia masih kecil. Sekarang dia bisa berubah menjadi ini dengan penampilan seorang gadis muda, hatinya sangat bahagia, dan kegembiraan semacam ini tidak bisa disembunyikan. Xinjue, ini Xiao Chong. Kekuatan yang terkandung dalam Dragon Ball bukanlah masalah kecil. Mungkinkah itu orang biasa? Bahkan di antara klan penjaga naga saya, orang dengan darah yang sangat kuat dapat menyentuhnya, jika tidak maka akan terjadi serangan balik. Dan Xiao Chong adalah orang dengan darah terkuat di klan penjaga naga kita, jadi Xiao Chong harus menemanimu ke alam yang menjulang tinggi kali ini. Pada saat ini, patriark klan penjaga naga di samping juga berkata sambil tersenyum. Ya, tidak apa-apa juga. Melihat ini, Xinjue juga mengangguk setuju. Ketiga pria itu akan selalu sedikit bosan ketika mereka berada di jalan, dan merupakan hal yang baik untuk memiliki seorang gadis kecil tambahan. Setelah itu, Xinjue, penyu iblis Yan Huang, patriark klan penjaga naga dan 4 dari Xiao Chong bergegas menuju Aula Shura yang terletak di tengah domain yang menjulang tinggi. Pada saat ini, keempat Xinjue sedang melaju melintasi angkasa, melihat cahaya biru yang terus melintas oleh, wajah Xinjue seluruh dunia dipenuhi dengan keheranan, karena Xinjue menemukan dengan takjub bahwa pada saat ini, di bawah kepemimpinan penyu iblis Yan Huang, mereka berempat terbang di angkasa dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Susunan teleportasi kuno. Pada saat ini baru pada saat itulah Xinjue akhirnya menyadari betapa kuatnya Kaisar Zhan.
Tidak heran Kaisar Zhan adalah puncak benua ini, dan itu adalah legenda di hati banyak orang, karena kekuatan menguasai oleh Kaisar Zhan pasti melebihi orang biasa. Kognisi benar-benar dapat mendukung para dewa di benua ini. Dan di bawah kepemimpinan kura-kura iblis Yan Huang yang sangat cepat, mereka tiba di pusat domain yang menjulang tinggi saat ini, markas besar kuil Shura hanya dalam 2 hari. Kota kuno. Apa yang terjadi di sini? Tetapi ketika Xingjue berempat melangkah keluar dari terowongan luar angkasa dan melihat kota kuno di depan mereka, wajah Xingjue tiba-tiba menjadi panik, dan kegelisahan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Karena dia menemukan bahwa kota kuno itu bobrok, istana yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh, beberapa hancur total, dan banyak anggota Shura Hall di kota kuno juga terluka dan berpatroli. Kemungkinan sedang diserang. Wos! Setelah menemukan perubahan ini, Xingjue berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju aula utama kota kuno dengan kecepatan tinggi. Melihat ini, penyu iblis Yan Huang dan kepala klan Hulong mengikuti di belakang. Yang terakhir mengikuti. Mengapa? Semua orang ada di sini? Tetapi ketika Xingjue datang ke aula utama kota kuno, dia terkejut menemukan bahwa di aula utama saat ini, lelaki tua, kaisar, dan orang lain yang seharusnya berada di lingkaran dalam semua ada di sana. Di istana, dan pada saat ini, wajah Xingjue menjadi lebih bermartabat. Semua orang berkumpul di sini, yang berarti sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di kota kuno. Xingjue, kamu kembali. Senang kamu tidak memiliki kebenaran. Dan ketika semua orang melihat Xingjue, ekspresi ekstasi mereka bahkan muncul di mata beberapa orang. Ada sedikit air mata. Raja Macan Tutul, apa yang terjadi? Di mana Xiaolong? Mengapa Xiaolong tidak ada di sini? Tetapi pada saat ini, Xingjue tiba-tiba menemukan bahwa Xiaolong yang seharusnya berada di kota kuno tidak ada di sini. Dia bergegas ke depan kerumunan dan bertanya dengan cemas. Tuan Liantian, dia dibawa pergi. Melihat pertanyaan Xingjue, Ben Lei Baoqing berkata dengan gugup. Apa? Siapa yang menangkap Xiaolong? Apa yang terjadi? Katakan padaku dengan cepat. Setelah mendengar kata-kata Raja Benlei Leopard, Xingjue tidak bisa menahan gemetar, lalu bertanya dengan penuh semangat. Tidak hanya Xingjue, tetapi juga patriark klan penjaga naga di belakangnya, dan penyu iblis Yan Huang tidak bisa menahan cemberut. Xingjue, tidak lama setelah kamu pergi ke klan Yaolian, kota kuno Aula Asuraku diserang. Asal-usul. Penyerang tidak diketahui, dan sepertinya dia sengaja menyembunyikan identitasnya, menutupi wajahnya dengan cara khusus. Namun, kekuatan mereka sangat kuat. Di bawah serangan gila mereka, kota kuno itu menderita banyak korban. Tapi tepat ketika kota kuno hendak dihancurkan oleh orang-orang itu, Lord Liantian tiba-tiba menjadi gila menjadi naga raksasa. Naga yang menjulang tinggi dengan panjang ribuan kaki, berwarna merah gelap, mampu memicu badai dahsyat, dan pada saat itu, kekuatan Tuan Liantian berlipat ganda. Bunuh mereka semua. Ben Lei Leopard King perlahan menggambarkan situasi. Di saat itu, dan ketika dia menyebutkan bahwa naga kecil itu berubah menjadi tubuh nyata, wajahnya masih penuh keterkejutan. Dan ketika mereka mendengar kata-kata Raja Macan Tutul Ben Lei, dibandingkan dengan Xingjue, penyu iblis Yan Huang dan patriark klan Hulong, mereka menunjukkan ekspresi yang lebih bersemangat, karena mereka dapat menentukan dari bentuk yang dikatakan oleh Raja Macan Tutul Ben Lei. Naga kecil itu adalah naga iblis pemurni langit yang mereka cari. Lalu siapa yang menangkap Xiaolong? Agaknya Yu Xiaolong tidak terlalu terkejut dengan transformasi Xingjue. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh perhatian siapa yang menangkap Xiaolong, karena yang terpenting bagi Xingjue bukanlah kekuatan Xiaolong, tetapi kenyamanannya. Dari Beast City. Melihat pertanyaan Xingjue, Ben Lei Baoqing berkata dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Apa? Kota binatang? Mengapa orang-orang di kota binatang menangkap Xiaolong? Xingjue menunjukkan ekspresi bingung. Naga iblis pemurnian surga berubah menjadi tubuh yang kokoh, dan roh binatang buasnya secara alami akan bocor. Agaknya Tongsuan Guifeng merasakan keberadaan naga iblis pemurnian langit, jadi dia mengirim seseorang untuk menangkap naga iblis pemurnian langit. Pada saat ini, penyu iblis Yan Huang di belakang Xingjue perlahan dianalisis. Xingjue, ini.
Setelah mendengar kata-kata kura-kura iblis Yan Huang, kecuali 4 orang yang datang bersama Xing Jue, hampir semua orang yang hadir mengalihkan pandangan kagum mereka ke penyu iblis Yan Huang. Karena mereka telah dengan jelas mendengar penyu iblis Yan Huang mengatakan bahwa naga kecil itu adalah binatang dewa. Mereka belum pernah mendengar kata ini, tetapi mereka dapat menebak dari namanya saja bahwa itu pasti bukan keberadaan yang sederhana. Ketika ditanya oleh Chang Lao dan yang lainnya, Xing Jue dengan kasar memberitahu semua orang tentang identitas penyu iblis Yan Huang dan pemimpin klan-klan Hulong, serta tubuh Xiaolong, dan ketika semua orang mendengarkan narasi Xing Jue, mereka bahkan lebih teliti. Terkejut. Terutama Raja Macan Tutul Benlei, melihat penyu iblis Yan Huang saat ini, seolah-olah dia melihat leluhurnya, dan matanya yang tumpul dipenuhi dengan kekaguman yang tak terbatas. Setelah beberapa percakapan, Xing Jue juga mengetahui bahwa semua orang tidak hanya mengkhawatirkan Xiaolong, tetapi juga mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ternyata setelah kota kuno diserang, Raja Macan Tutul Benlei pertama kali memberitahu Xing Jue dengan jimat komunikasi, tetapi Naihe sama sekali tidak dapat menghubungi Xing Jue, dan memikirkan tentang penyerangan ke Istana Shura. Semua orang curiga bahwa itu adalah Xing Jue menyinggung seseorang, jadi semua orang curiga bahwa Xing Jue mungkin mengalami kecelakaan. Adapun mengapa jimat komunikasi tidak menghubungi Xing Jue, Patriark klan Hulong memberikan jawaban yang jelas, yaitu ayah Xing Jue. Susunan pesona api hitam yang diatur oleh Dugu Chang'e dapat memblokir semua informasi, sehingga Xing Jue dapat menghubungi tidak diterima dengan komunikator. Yan Huang Senior, jika menurut apa yang kamu katakan, Tongsuan Guifeng memiliki niat jahat, maka itu pasti akan merugikan Xiaolong. Dengan cara ini, situasi di depan Xiaolong tidak terlalu berbahaya. Jue mengalihkan pandangannya yang bersemangat ke penyu iblis Yan Huang. Kura-kura iblis Yan Huang bukan hanya orang kuat yang berdiri di puncak benua, tetapi juga binatang ilahi yang telah hidup selama ribuan tahun, dan dia juga pembangun kota binatang, penguasa hantu misterius Phoenix. Jadi dari semua lapisan masyarakat di satu sisi, penyu iblis Yan Huang memiliki suara terbanyak saat ini. Tongsuan Ghost Phoenix memiliki ambisi untuk mendominasi daratan, jadi tentu saja itu tidak akan membiarkan keberadaan binatang suci seperti Liantian Yaolong yang darahnya ada di atasnya. Namun, Tongsuan Guifeng ingin mendapatkan kekuatan Holy Beast Orb. Ini bukan masalah 2 tahun, dan Holy Beast Orb terkait erat dengan Sky Demon Dragon. Cukup untuk membunuh naga iblis langit, tetapi dia ingin mengungkap rahasia antara dia dan orb binatang suci, jadi hampir tidak mungkin untuk memecahkan rahasia di antara keduanya, tapi ini bisa memberi kita kesempatan bagus untuk menyelamatkan naga iblis langit. Kura-kura iblis Yan Huang berkata perlahan. Yan Huang Senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xing Jue bertanya dengan cemas. Tongsuan Ghost Phoenix tidak hanya sangat dalam di kota, tetapi kekuatannya saat ini tidak boleh kalah dengan milikku, jadi tidak mungkin untuk memaksanya. Tapi aku punya ide, yaitu, aku akan membawamu ke, dan kemudian kita adalah tuannya, bahkan jika dia bertanggung jawab atas kota binatang itu sekarang dan memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dariku, tidak mungkin untuk menyangkal aku sebagai tuannya, dapat menanyakannya sebagai tamu. Tempat di mana naga iblis langit dipenjara. Setelah semuanya jelas, naga iblis langit dapat diselamatkan dalam satu gerakan, penyu iblis Yan Huang memberitahu Xing Jue dan yang lainnya lagi. Nah, karena itu masalahnya, ayo berangkat sekarang. Setelah mendengar metode penyu iblis Yan Huang, Xing Jue tiba-tiba berdiri, seolah bersiap untuk berangkat. Jangan khawatir, kita masih perlu melakukan beberapa persiapan sebelum ini. Tidak mudah bagi terlalu banyak orang untuk pergi kali ini, hanya 3 orang. Istana, jika tidak, istana Asura Anda pasti akan hancur. Tapi setelah Xing Jue mendapatkannya penyu iblis Yan Huang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Xing Jue untuk tidak khawatir. Bab 369 tiba di kota binatang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xing Jue bertanya dengan penuh semangat. Jadi, Xing Jue, aku perlu menggunakan teknik kutukan untuk mengubahmu menjadi bentuk setengah binatang dan setengah manusia, sehingga kamu bisa menjadi muridku. Ikuti aku ke kota binatang, dan ambil kesempatan untuk menyelidiki dan memenjarakan posisi naga iblis langit. Harus diizinkan untuk langsung memurnikan manik-manik binatang suci dan manik-manik naga. Buat itu pulihkan kekuatanmu.
Kalau tidak, bahkan dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa meninggalkan kota binatang dengan aman. Namun, mereka berdua tidak bisa masuk dari wajah sepertimu, dan harus bersembunyi. Tapi untuk ini, selama mereka bersembunyi di gelang penyimpananku, penyu iblis Yan Huang memandang Xing Jue, kepala klan Hulong, dan Xiao Chong dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Seperti yang dikatakan senior Yan Huang. Setelah mendengar rencana cermat kura-kura iblis Yan Huang, Xing Jue tidak memiliki pendapat, tetapi mengangguk setuju. Adapun patriark klan penjaga naga, dia juga setuju dengan rencana penyu iblis Yan Huang. Kemudian penyu iblis Yan Huang. Menggunakan teknik kutukan, Xing Jue berubah menjadi penampilan setengah binatang dan setengah manusia, dan mengubah namanya menjadi Mao Shou, dan mengaku sebagai murid penyu iblis Yan Huang. Adapun Xiao Chong, dia dan patriark dari klan Hulong. Masuk cadangan Xing Jue ketika semuanya sudah siap, Xing Jue, penyu iblis Yan Huang, patriark klan Hulong, dan Xiao Chong langsung bergegas ke kota binatang, salah satu dari 4 pasukan tuan di domain Shantian Kota, salah satu dari 4 tuan. Di domain yang menjulang tinggi, tempat yang dirindukan semua monster. Ada ratusan ribu monster, dan mereka semua adalah spesies monster langka. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan kota binatang. Kota binatang terletak di bagian barat dari pusat domain yang menjulang tinggi. Seperti namanya, kota ini memang sebuah kota besar, tetapi ukuran kota tidak dapat dinilai dari kotanya saja. Untuk mendeskripsikannya, ini lebih seperti sebuah kerajaan besar. Itu gaya arsitekturnya sedikit berbeda dengan manusia, meski sama-sama megah, namun tidak bisa disebut cantik, melainkan penuh keliaran dan mendominasi. Tidak ada pesona di luar kota binatang buas, tetapi dijaga oleh monster yang ketat. Kekuatan monster ini berada di level kaisar perang, dan mereka mengenakan baju besi yang sama. Dan harta karun itu sebenarnya adalah harta karun dengan bentuk dan skala yang sama, tampaknya harus berasal dari tangan klan Yaolian, tetapi harga harta karun yang disesuaikan di klan Yaozu sangat tinggi. Dari sini kita bisa lihat betapa menakjubkannya sumber daya keuangan kota binatang itu. Tentu saja, sebagian besar monster tinggal jauh di pegunungan kuno, dan mereka lebih dekat dengan harta langka di dunia. Untuk mencapai perkembangan yang lebih baik di kota binatang buas, banyak monster tidak ragu untuk menyerahkan harta langka yang mereka miliki. Harta karun bagi mereka kota binatang, dan kota binatang adalah satu-satunya kekuatan Warcraft di benua Tianwu, jadi sangat dapat dimengerti bahwa ia memiliki sumber daya keuangan yang kuat. Namun, karena tidak ada pertahanan penghalang di sekitar kota binatang, Xing Jue dan yang lainnya sama sekali tidak muncul di depan penjaga kota binatang, tetapi langsung menjarah menuju markas kota binatang. Setelah memasuki kota binatang, Xing Jue tahu mengapa tidak ada monster tingkat panglima perang tingkat tinggi di antara para penjaga di luar, karena monster tingkat ini sebenarnya bertindak seperti manusia tingkat terendah di kota binatang. Menunggu pekerjaan, membosankan. Namun meski begitu, sepertinya tidak ada jejak keluhan di wajah monster-monster itu, tapi cukup puas fenomena aneh ini membuat Xing Jue merasa bingung. Di mata monster, ini adalah tempat suci. Selama kamu bisa bertahan hidup di sini, itu adalah hal yang membahagiakan untuk monster. Kekuatan mereka dibawa ke ekstrim, penyu iblis Yan Huang menjelaskan sambil tersenyum seolah dia bisa melihat ekspresi bingung di wajah Xing Jue. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke kota buasku? Tapi pada saat ini, gelombang pemaksaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari segala arah dengan kecepatan tinggi. Dari sini kita bisa melihat seberapa kuat kekuatannya. Setelah itu, ribuan monster dalam bentuk manusia dan binatang datang ke Xing Jue dan mereka mengepung mereka dengan erat, dan kekuatan monster ini semuanya berada di level kaisar perang tingkat tinggi. Namun, Xing Jue dan Xing Jue tidak terkejut dengan pengepungan monster-monster ini, karena mereka telah lama mengetahui bahwa ada penghalang pengintaian di markas kota monster. Jadi ketika mereka memasuki markas kota monster, mereka tahu bahwa akan ada menjadi pemandangan seperti itu muncul. Tetapi kecepatan kedatangan mereka agak di luar dugaan Xing Jue dari sini, terlihat bahwa pasukan kota binatang cukup terlatih. Sekelompok anak nakal. Pergi, panggil seseorang yang memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Melihat binatang iblis yang mengelilingi mereka berdua ke segala arah dan menunjukkan wajah galak, penyu iblis Yan Huang melambai tangan dan berkata dengan menghina.
Orang yang berani melanggar kota binatangku dan mengucapkan kata-kata liar, kamu mencari kematian. Tapi setelah mendengar kata-kata penyu iblis Yan Huang, ada suara kemarahan di antara pasukan monster di kota binatang. Saat ini, di mata monster, Xing Jue selalu terlihat setengah manusia dan setengah hewan, sedangkan penyu iblis Yan Huang adalah manusia yang keluar masuk. Di mata Warcraft, mereka sudah membenci manusia, jadi kata-kata penyu iblis Yan Huang tentu saja membuat mereka marah. Turunkan dia. Om. Mengaum, tiba-tiba, di bawah komando monster, suara minuman keras yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari mulut ribuan monster, dan di antara suara-suara itu membawa energi kekerasan, begitu banyak suara kekerasan terjalin bersama, berubah menjadi gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat dengan mata telanjang, menekan ke arah Xing Jue dan penyu iblis Yan Huang lapis demi lapis. Melihat metode serangan khusus seperti itu, bahkan Xing Jue menunjukkan ekspresi takjub. Meskipun Xing Jue bisa tetap tak terkalahkan di antara panglima perang tingkat tinggi, serangan sonik diluncurkan bersama oleh ribuan monster namun, Xing Jue sangat yakin bahwa bahkan dia tidak akan dapat mundur dengan aman, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Gulungan. Tetapi pada saat ini, penyu iblis Yan Huang di belakang Xing Jue tiba-tiba berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama, paksaan agung keluar dari mulutnya, menekan area sekitarnya dalam bentuk yang terlihat dengan mata telanjang dan pergi. Ah! Awe! Roar! Dan paksaan penyu iblis Yan Huang seperti pasukan yang tak terkalahkan, mengalahkan semua serangan sonik yang datang, dan hanya dalam sekejap itu diintegrasikan ke dalam pasukan monster, dan pada saat ini, lolongan ribuan monster mulai terdengar terus-menerus, dan semuanya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Tapi pada saat ini, Xing Jue tidak bisa menahan nafas lega. Dengan gerakan acak pikirannya, dia bisa memaksa ribuan monster tingkat panglima perang tingkat tinggi ke titik seperti itu. Tunjukkan ke atas. Dan Xing Jue tahu bahwa jika penyu iblis Yan Huang memikirkannya, semua monster di depannya ini mungkin telah berubah menjadi mayat dingin, atau menghilang sama sekali di benua ini. Badai elang emas. Tetapi pada saat ini, teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari kawanan binatang buas, dan kemudian sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak keluar dari kawanan binatang buas, dan mulai bergerak melalui kawanan binatang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan cepat di antara. Yang paling mengejutkan Xing Jue adalah bahwa sinar cahaya keemasan yang penuh dengan energi mengamuk itu melonjak melalui kawanan binatang buas dengan kecepatan tinggi sehingga mereka tidak melukai salah satu binatang buas itu, malahan mereka bahkan melewati tubuh mereka. Pada akhirnya, sinar cahaya keemasan itu muncul dari kawanan binatang buas, bergabung menjadi satu, berputar sangat cepat dalam bentuk badai, dan menyusut ke arah Xing Jue dengan energi yang menakutkan itu. Mengandalkan seni bela diri misterius, Anda benar-benar mengangkat paksaan senior Yan Huang. Pada saat ini, Xing Jue tidak hanya merasakan badai mengerikan yang menyapu ke arahnya, tetapi juga keheranan bahwa badai itu membawa setan Yan Huang paksaan yang dipancarkan oleh kura-kura. Jelas mengandalkan seni bela diri untuk menghilangkan paksaan bahwa penyu iblis Yan Huang masih terpancar pada monster-monster itu, dan metode misterius seperti itu membuat Xing Jue cukup kagum. Trik kecil. Namun, di mata Xing Jue, metode yang sangat misterius dan kuat semacam ini dianggap sebagai kesimpulan di mata penyu iblis Yan Huang. Om. Setelah itu, jubah lengan kura-kura iblis Yan Huang melambai dengan lembut, dan ruang di sekitar mereka berdua mulai runtuh dan robek, dan retakan ruang gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan ruang sebenarnya mulai terdistorsi dengan sangat cepat, dan akhirnya berputar sangat cepat, dan akhirnya melibatkan semua badai yang menghantam bagian depan, dan ketika rotasi ini berhenti, ruang di depan Xing Jue kembali normal penampilan, badai emas juga lenyap. Sungguh kekuatan ruang yang luar biasa. Setelah semua ini selesai, wajah Xing Jue dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah pertama kalinya Xing Jue melihat kekuatan ruang yang begitu kuat. Saat ini, pikirkan tentang dirimu lagi. Kekuatan ruang yang dia kuasai terlalu lemah untuk menjadi ampas. Senior ini, aku adalah komandan tentara penjaga kota binatang, elang emas bulu ungu. Aku tidak tahu nasihat apa yang bisa diberikan senior ini kepadamu ketika kamu datang ke kota binatangku.
Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di depan pasukan monster. Bung, wajah ramping pria ini seperti mentimun, tetapi matanya tajam, seperti elang emas, dan dia mengenakan jubah panjang yang ditutupi bulu ungu. Tidak peduli dari penampilan pria yang dapat diubah menjadi bentuk manusia yang lengkap, atau sikap kepatuhan pasukan monster di sekitarnya, terlihat bahwa kekuatannya tidak sederhana, dan jelas bahwa dialah yang melakukan gerakan lebih awal. Namun yang membuat Xing Jue merasa konyol adalah Warcraft sangat membenci manusia, namun setelah mencapai level tersebut, mereka masih rela hidup dalam wujud manusia, terlihat sebenarnya mereka tidak membenci manusia, melainkan cemburu. Elang emas berbulu ungu? Itu monster langka. Tapi kamu masih belum memenuhi syarat. Pergilah tanyakan seseorang yang memenuhi syarat untuk keluar dan berbicara denganku. Tapi yang tidak diharapkan Xing Jue adalah bahwa setelah pria sekuat itu muncul di kota binatang, kura-kura iblis Yan Huang benar-benar mengucapkan kata-kata menghina yang sama. Bab 370 Klon Jiwa. Kamu. Setelah mendengar kata-kata kura-kura iblis Yan Huang, ekspresi ketidaksenangan muncul di wajah elang emas berbulu ungu, tetapi dia tidak banyak bicara karena kekuatan tak terduga dari kura-kura iblis Yan Huang. Kebencian secara tiba-tiba. Tuan, mengapa Anda tidak mempermalukan generasi muda ketika Anda sudah tua? Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang sangat tiba-tiba terdengar di depan elang emas berbulu ungu. Suara ini sangat aneh, baik yin maupun yang, membuat orang tidak nyaman tahu apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Dan pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, sesosok muncul di depan elang emas berbulu ungu tanpa suara. Saya melihat rambut hitam pria ini diikat dengan tali warna-warni dengan warna berbeda, tetapi sosoknya yang tinggi mengungkapkan aura yin, mata dan bibirnya berwarna ungu aneh, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat tidak nyaman. Namun yang patut disebutkan adalah bahwa ia sebenarnya mengenakan jubah cantik yang ditutupi dengan mausoleum berwarna-warni, jubah itu bersinar dengan cahaya cemerlang, yang bisa dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang mengejutkan Xing Jue, bahkan dengan hal seperti itu, Xing Jue tidak dapat merasakan sesuatu yang istimewa pada jubah itu, yang menunjukkan bahwa jubah ini tidak sederhana. Dan Xing Jue merasa bahwa ini mungkin senjata spiritual yang nyata. Tetapi tidak peduli bagaimana Xing Jue melihatnya, dia berpikir bahwa senjata spiritual ini tampaknya adalah model wanita. Bawahanku memberi penghormatan kepada tuan kota. Dan tepat setelah pria aneh ini muncul, monster di sekitarnya berlutut dengan rapi di udara. Langit bergema dan terus bergema. Bukan? Dia adalah penguasa kota binatang, Tongsuan Guifeng. Benar saja, dia benar-benar memiliki aura yang sangat aneh. Melihat penguasa kota binatang yang berdiri tidak jauh, Tongsuan Guifeng, Xing Jue menunjukkan penampilan yang tidak dapat diterima. Anda harus tahu bahwa di hati Xing Jue, Tongsuan Guifeng harus menjadi monster yang tinggi dan perkasa. Monster yang mendominasi, karena hanya ini yang layak untuk dilakukan. Gelar raja dari puluhan ribu binatang buas, tetapi Xing Jue tidak pernah membayangkan bahwa burung phoenix hantu Tongsuan ini sama sekali berbeda dari gambaran di benaknya. Tuan, mengapa kamu keluar? Setelah memberi hormat, elang emas berbulu ungu dari Tongsuan Ghost Phoenix melangkah maju dengan hormat dan berkata, "Jika aku tidak keluar, bisakah kamu mengatasinya? Apakah kamu tahu siapa orang ini?" Tongsuan Guifeng perlahan menoleh, dan mengarahkan matanya yang tajam ke elang emas berbulu ungu. Dan ketika suara Tongsuan Guifeng datang, elang emas berbulu ungu mau tidak mau perlahan menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkatnya. Dari sini terlihat bahwa dia sangat takut pada Tongsuan Guifeng. Biarkan aku memberitahumu, siapa ini? Ini adalah penguasa kota binatang, tuanku dari Raja Binatang. Tiba-tiba, Tongsuan Guifeng mengumumkan dengan suara bernada tinggi yang bukan yin maupun yang. Dan ketika mereka mendengar kata-katanya, ada keributan di antara para monster, dan segala macam ekspresi muncul di wajah monster-monster itu, tetapi meskipun mereka sangat terkejut di dalam hati mereka, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mengarahkan pandangannya yang takjub ke penyu iblis Yan Huang. Sebelum kamu kasar kepada tuanku, kenapa kamu tidak segera meminta maaf? Pada saat ini, Tongsuan Guifeng menegurnya lagi dengan suara acuh tak acuh. Kurasa tidak aneh kalau aku masih melihat tuan dan tuan kota.
Melihat ini, monster tidak berani ragu sama sekali, tetapi buru-buru berlutut lagi dan berkata serempak. Aku berkata Xiao Feng, lupakan saja, itu hanya sekelompok anak nakal. Pada saat ini, penyu iblis Yan Huang yang sudah lama tidak berbicara tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tuan, Anda telah pergi selama 1000 tahun, dan Anda belum mendengar kabar dari saya sama sekali, tetapi ini benar-benar membuat saya khawatir. Cepatlah, pergi ke kota untuk beristirahat. Melihat ini, Tongsuan Ghost Phoenix bergegas dia datang ke depan penyu iblis Yan Huang dan berkata dengan sopan. Setelah itu, Xing Jue dan penyu iblis Yan Huang datang ke istana mewah yang dipimpin oleh Tongsuan Guifeng, dan elang emas berbulu ungu juga datang bersama mereka bertiga. Kenapa kamu tidak memberi hormat kepada guru? Setelah memasuki istana, Tongsuan Guifeng berkata kepada elang emas bulu ungu di sampingnya. Melihat ini, elang emas berbulu ungu buru-buru mendatangi penyu iblis Yan Huang dan memberi hormat. Tuan, ini adalah murid yang saya terima, apakah Anda pikir Anda puas? Setelah itu, Tongsuan Guifeng menunjukkan senyum aneh itu dan berkata dengan suara bukan yin maupun yang. Ya, tidak buruk. Aku lupa memperkenalkanmu, ini adalah murid baru yang aku rekrut beberapa tahun yang lalu, bernama Mao Shou. Mao Shou, kenapa kamu tidak bertemu dengan kakakmu? Dan saat ini, kura-kura iblis Yan Huang tapi itu memberi warna pada Xing Jue di samping. Mau bis, temui kakak senior. Melihat ini, Xing Jue tersenyum tipis, lalu berjalan ke Tongsuan Guifeng dengan beberapa langkah dan melengkungkan tangannya seolah berkata dengan hormat. Adik laki-laki, kekuatanmu agak lemah, bagaimana kamu bisa kalah dengan muridku? Namun, untuk pertemuan Xing Jue, Tongsuan Guifeng berkata dengan nada aneh, yang dapat menunjukkan identitasnya untuk Xing Jue tidak terlalu keren. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota dari kota binatang, puncak dari Shen Tianyu, tetapi Xing Jue hanyalah seorang kaisar pertempuran tingkat tinggi, dan dia dapat menangkap banyak karakter kecil di kota binatangnya sendirian. Generasi yang sama dengannya, yang membuatnya, yang selalu sombong, memandang rendah dirinya. Kakak senior, saya baru berlatih selama beberapa tahun, dan saya masih harus belajar terlalu banyak. Guru sering berkata kepada saya, kakak senior, betapa menakjubkan bakat Anda, dan betapa luar biasanya pemahaman Anda, izinkan saya belajar banyak dari Anda. Dan hari ini saya bisa bertemu dengan kakak senior, saya harap kakak senior bisa memberi saya beberapa petunjuk. Meskipun Tongsuan Guifeng memberinya pandangan menghina, Xing Jue tidak peduli sama sekali, tetapi terus melanjutkan. Berpura-pura terkait dengan senyum di wajahnya. Saya berkata, saudaraku, saya belum melihat tuan saya selama hampir 1000 tahun. Sekarang setelah kita bertemu, Anda selalu ingin saya mengobrol baik dengan tuan saya. Mengenai masalah kultivasi, keberatan, izinkan. Saya murid Anda, Ziu Golden Eagle, dapat memberi Anda beberapa petunjuk, meskipun senioritasnya tidak setinggi Anda, dia telah berkultivasi selama hampir 100 tahun, tetapi Lun Qi jauh lebih tua dari Anda. Tongsuan Guifeng melirik Ziu di sebelahnya Jin Ying berkata dengan sengaja. Segera setelah Tongsuan Guifeng mengatakan ini, kura-kura iblis Yan Huang dan elang emas bulu ungu menunjukkan ekspresi terkejut, terutama kura-kura iblis Yan Huang tampak sangat tidak bahagia. Tentu saja aku tidak keberatan. Cara kultivasinya tidak sopan, jadi aku akan menyusahkan keponakanku. Tapi tepat ketika kura-kura iblis Yan Huang hendak marah, Xing Jue tersenyum dan berkata kepada elang emas berbulu ungu di sampingnya dia. Dan penampilan Xing Jue ini membuat semua orang kaget bahkan bingung. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Tongsuan Guifeng buru-buru pergi dengan Purple Feather Hair Golden Eagle atas nama menyiapkan perjamuan, dan hanya Xing Jue dan penyu iblis Yan Huang yang tersisa di istana. Xing Jue, bagaimana Anda bisa membiarkan elang emas berbulu ungu itu membimbing Anda? Itu akan sangat tidak sopan. Setelah Tongsuan Guifeng dan elang emas berbulu ungu pergi, penyu iblis Yan Huang tampak sedikit tidak senang dan berkata dengan sangat bingung. Yan Huang senior, karena Tongsuan Guifeng ingin memurnikan manik binatang suci, dia pasti ingin memecahkan rahasia Xiaolong dan manik binatang suci, dan dia tidak akan membiarkan terlalu banyak orang mengetahui rahasia seperti itu. Tapi bulu ungu Golden Eagle berbeda, jelas dia adalah orang kepercayaan Tongsuan Guifeng, jadi saya pikir selain Tongsuan Guifeng, Purple Feather Golden Eagle juga harus tahu di mana Xiaolong dipenjara, mengganggu Purple Feather Golden Eagle.
Selalu ada saat-saat ketika keduanya menunjukkan kekurangan mereka, dan ketika mereka jatuh, mereka secara alami dapat mengetahui lokasi Xiaolong. Xing Jue tersenyum sedikit, mengungkapkan pikirannya katakan yang sebenarnya. Ini benar-benar ide yang bagus. Saya tidak pernah berpikir bahwa anak Anda akan sangat bijaksana. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, penyu iblis Yan Huang menunjukkan senyum apresiatif. Pada hari-hari berikutnya, penyu iblis Yan Huang dan Xing Jue menggunakan berbagai alasan untuk mengikuti Tongxuan Ghost Phoenix dan Purple Feather Golden Eagle siang dan malam. Dan di bawah keterikatan mereka, setelah beberapa hari berlalu, Tongxuan Guifeng dan Xiu Golden Eagle akhirnya menunjukkan ekspresi tidak sabar. Setelah seharian makan malam, Tongxuan Guifeng diam-diam mengedipkan mata pada Xiu Golden Eagle, dan kemudian Xiu Golden Eagle pergi sendirian dengan dalih ada sesuatu yang mendesak untuk ditangani, tetapi kali ini eksekusi tidak terjadi lagi. Akhirnya aku menyingkirkan pengikut yang sulit ini. Setelah berjalan keluar dari aula, Purple Feather Golden Eagle menghela nafas lega seolah lega. Hari-hari ini ketika Xing Jue bersama, betapa menyakitkannya Purple Feather Golden Eagle ini. Setelah menghela nafas, elang emas berbulu ungu berubah menjadi cahaya ungu dan menyapu ke kedalaman kota binatang dengan kecepatan tinggi. Hei, apakah kamu akhirnya pergi? Tapi tidak lama setelah Purple Feather Golden Eagle pergi, sosok Xing Jue tiba-tiba berjalan keluar dari bebatuan, dan kemudian bergabung ke dalam ruang dimensional, mengerahkan kecepatannya hingga ekstrim, mencoba mengikuti di belakang elang emas bulu ungu. Tapi saat ini, Xing Jue masih makan dengan penyu iblis Yan Huang dan Tongxuan Ghost Phoenix di ruang perjamuan. Alasan mengapa ada dua hukuman adalah karena Xing Jue saat ini telah mengembangkan keterampilan bela diri jiwa dan klon jiwa yang tercatat di manual jiwa. Avatar yang berasal dari avatar jiwa ini sama dengan dewa dalam hal penampilan, aura, dan bahkan kekuatan. Bahkan orang kuat seperti penyu iblis Yan Huang tidak dapat membedakan mereka, dan sekarang orang yang duduk di aula makan itu adalah avatar yang dibuat oleh Xing Jue, sedangkan untuk dewa, dia diam-diam mengikuti di belakang elang emas bulu ungu. Elang emas berbulu ungu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia datang ke hutan kuno yang lebat di kota binatang. Yang membuat Ling Xing Jue cukup aneh adalah tidak ada penjaga dari kota binatang buas di hutan ini. Tempat terlarang di kota, dan kemungkinan besar Xiaolong dipenjara di sini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel. Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 126. Apakah gerbang keajaiban benar? Benar, darah abadi? Ye Fen dan Ji Ziwei mau tidak mau